Bismillah, ini ada pertanyaan. Ahsanallahu ilaikum. Ketika awal hijrah di umur 16 tahun, di saat waktu itu ana belum terlalu tertarik dengan lawan jenis dan terasa diri ini dekat dengan Allah. Namun ketika akhwat masuk ke dalam hati ana, dia telah mengambil cinta ana kepada Allah. Ketika ana bahas masalah nikah sama orang tua mengatakan jangan menikah kecuali kau punya rumah sendiri. Ana jadi putus asa. Masalah ini dikarenakan harga rumah tidak bersahabat. Bagaimana solusinya Ustaz? Dikarenakan puasa tidak mempan, puasa tameng pun tidak mempan. Haibati fillah, kita itu punya masalah dengan indera kita yang namanya mata. Dari mata jatuh ke hati. Nah, yang pertama, antum perlu punya kemampuan memang dalam menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man istata'a minkumul ba'ah, yang punya kemampuan hendaklah dia menikah. Kalau nggak mampu ya puasa. Ini yang berkaitan dengan antum. Berkaitan dengan orang tua yang mampu untuk menikahkan putranya dalam kondisi putranya memang memerlukan pernikahan itu, maka Syekh Utsaimin mengatakan wajib buat orang tua menikahkan putranya. Kalau orang tua mengatakan harus punya rumah, antum sampaikan kepada orang tua antum, ana akan bangunkan rumah buat istriku di hatiku. Nah, yang tidak akan lapuk kena hujan wala kena matahari. Cukup sebenarnya. Hanya saja orang tua mungkin dia mengatakan itu karena tahu anaknya nggak akan mampu. Itu hanya tantangan demi mematahkan keinginan anak. Maka antum kirim surat sama bapak orang. Kalau antum mampu ya. Artinya ini kan syaratnya rumah. Katakan kepada orang tua bahwasanya untuk rumah insya Allah kalau rezeki ada anak akan bangun rumah. Tapi sejatinya orang menikah itu bisa ngontrak rumah. Nah, anak ketika menikah 10 tahun di Madinah ya rumah kontrak. Artinya bukan rumah sendiri. Sampai ke Jember ya bukan rumah sendiri. Rumah anak dulu di Maksof sana mungkin. Tempat makannya Ustadz itu. Di situ. Kemudian pindah ke belakang. Kemudian pindah ke Perumdos. Ya bukan rumah sendiri. Bertahun-tahun nggak punya rumah. Walhamdulillah nggak ada masalah. Jadi itu mungkin yang perlu disampaikan kepada orang tua ya. Kalau antum nggak bisa ngomong, jadi kadang-kala sama orang tua itu memang ngomong itu nggak mempan. Karena baru ngasih penjelasan, udah. Syaratnya satu. Antum tulis surat. Tulis surat pakai tangan antum kepada ayah dan bunda tercinta dari Ananda yang sedang tersiksa. Iya, antum sampaikan ke orang tua. Antum ucapkan terima kasih dulu. Jadi di prolog muqaddimah tuh antum ucapkan terima kasih sama orang tua yang sudah membesarkanmu, yang sudah mendidikmu, nyekolahkanmu. Ya, sampaikan ucapan terima kasih. Kemudian yang kedua antum ucapkan permintaan maaf. Belum bisa berbakti, belum bisa nyenangkan orang tua. Kemudian yang ketiga di sini antum punya permohonan. Dalam permohonan itu antum pastikan bahwa antum akan tetap berbakti sama orang tua. Karena sebagian orang tua itu takut kehilangan bakti anaknya. Nih anak belum pernah lulus kuliah. Nih anak belum pernah menyenangkan orang tua. Tahu-tahu sudah nikah. Dan ketika nikah kira-kira siapa yang akan dia bahagiakan? Istrinya. Istrinya. Nah, gimana di situ antum memohon kepada orang tua dan memberikan jaminan
kalau tetap ayah dan bunda orang yang pertama dalam hidup. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu ya orang tua luluh hatinya. Karena terus terang kalau sudah wajib menikah, izin sama orang tua nggak lagi diperlukan. Kalau sudah wajib, tahu maksudnya wajib. Kalau nggak nikah berzina dia, berzina. Sekarang ini karena ada handphone, karena ada apa ya. Dulu ketika belum ada handphone, mereka yang merantau itu pulang bawa anak jemaah. Lu sudah nikah kau? Iya ya. Aku di Jakarta merantau, berzina kalau enggak. Nah, ada kondisi yang memang tidak bisa memberikan informasi kau jadi dengan waktu yang panjang seperti nulis surat ya. Mungkin sekarang ada surat. Tapi kalau belum wajib tadi, dan antum tetaplah meminta izin dan restu orang tua dalam masalah ini. Tapi kalau sampai antum akhirnya harus berzina, na'udzubillah min dzalik, maka menikahlah antum, dan semoga Allah memberkahi pernikahan. Dan biasanya orang tua akan marah ya ketika tahu anaknya menikah, padahal anaknya menikah karena takut terjebak dalam perzinaan. Maka nasihat ana, jangan menikah antum kecuali setelah komunikasi yang baik sama orang tua, ngomong yang baik sama orang tua. Barakallahu fikum. Bulan Dzulhijjah sudah dekat Ustaz. Berikan kami kabar gembira dengan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. InsyaAllah kita bahas pekan depan jemaah ya. Karena sekarang kita masih tanggal 21 Dzulhijjah, Dzulqa'dah, yang artinya Selasa depan itu tanggal 28 ya, malam 28 Dzulhijjah insyaallah. Izin bertanya Ustaz, istri ana sedang mengandung pada saat puasa Ramadan, tidak melaksanakan puasa selama 30 hari. Apakah harus membayar hutang puasa? Apakah bisa dengan membayar fidyah, dan bagaimana caranya? Ahibati fillah, jumhur ulama dari 4 imam ya, dari madhab al-Hanafi wal Maliki wal Syafi'i wal Hambali, mereka semua berpendapat bahwa wanita yang hamil itu lebih dekat dengan orang yang sakit. Artinya dia ada harapan bisa membayar puasanya. Berbeda dengan orang yang tua renta yang sudah tidak diharapkan, atau orang yang sakit menaun yang sudah nggak bisa diharapkan dia lagi sembuh gitu. Maka di situ dia bayar fidyah. Walaupun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan cukup bayar fidyah. Tapi wallahu a'lam bishawab, keluar dari khilaf yang terjadi, antum bayar utang. Kapan? Nanti kalau mampu. Oh gimana Ustaz kalau sekarang hamil, kemudian nyusuin, kemudian antum hamili lagi, kemudian nyusui lagi, kemudian dihamili lagi. Karena ada jemaah yang tiap tahun punya anak, ada yang sampai seperti itu. Ya sudah, nanti antum, nanti ada saatnya antum bisa bayar utang. Dan kita tahu orang kalau puasa Senin Kemis aja, artinya dia bayar utang Senin Kemis, itu dalam setahun berapa yang dia bayar? Berapa? 88 hari. 3 tahun dia bayar sudah jemaah. 88 hari. Betul enggak? Jemaah. Yang 10 bulan berapa hari? 80 hari. Betul? Yang 1 bulan 8 hari. Faham enggak antum jemaah? Betul, betul aja. Nah, apa yang harus ana lakukan wahai Ustadz? Apa yang harus lakukan untuk saudara kita yang ada di Palestina? Sungguh amat menyakitkan melihat bagaimana derita yang mereka alami. Mata ini tak sanggup menahan air mata, hati ini tak sanggup menahan amarah dan duka. Mereka mati dalam keadaan yang sangat sadis dan menyakitkan. Wallah ana tidak sanggup Ustadz melihatnya. Apa yang harus ana lakukan Ustadz? Jazakumullahu khairan.
Ahibati fillah, Allah mengatakan intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, gak ada yang bisa ngalahkan kalian. Wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah tidak menolong kalian, siapa yang dapat menolong kalian? Kita melihat umat Islam secara perorangan, secara jamaah, secara negara di berbagai belahan dunia jauh dari menolong agama Allah Azza wa Jalla. Semua sedang menolong diri mereka masing-masing dan kesenangan mereka. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Ini yang terjadi. Jadi kita umat Islam yang jumlahnya 2 miliar ini nggak bisa bantu apa-apa. Nggak bisa. Dan itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla buat umat Islam. Hukuman bagi kita yang kita melihat namun tidak bisa menolong dan membantu. Hukuman buat kita. Tadi dikatakan antum menangis, antum nggak bisa apa-apa gitu. Itu ada siksaan yang lebih berat daripada kita dipukul, jemaah. Siksaan jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama antum doa. Yang kedua antum berdakwah. Setelah berdoa memohon kepada Sang Pencipta, yang kedua antum berdakwah mengajak umat kepada Pencipta langit dan bumi. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza tabaya'tum bil 'ina wa raditum biz zar' wa akhadtum adhnab al baqar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila sistem jual beli kalian 'inah, riba yang terselubung, artinya umat Islam baik-baik, ya mereka takut melakukan riba sehingga melakukan riba dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang riba bukan sembunyi-sembunyi. Ribuan, jutaan umat Islam melakukan riba dan merasa nggak apa-apa. Bahkan anak-anak mereka ketika bekerja di lembaga riba, orang tuanya bangga. Itu yang terjadi dengan umat Islam. Dan kalian sudah senang dengan dunia kalian, menikmati jabatan dan kedudukan kalian, sibuk dengan pertanian, dengan peternakan kalian, yakni sudah nyaman hidupnya, nggak lagi mikirkan akhiratnya, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Allah akan menimpakan, ingat, bukan Yahudi yang menimpakan kehinaan kepada umat Islam, bukan. Allah yang menimpakan kehinaan. Sallatallahu al-fa'il wallah. Allah akan menimpakan sallatallahu alaikum dhullan, kehinaan. Gimana banyak tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Dibom lagi, media menyebarkannya, kita hanya melihat. 2 miliar umat Islam hanya melihat, nggak bisa berbuat apa-apa. La yanzi'uhu, Allah nggak akan cabut. Allah nggak akan cabut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka tugas kita sekarang, kalau ingin Allah menolong saudara kita di Palestina, ingat jamaah, umat Islam ketika perang Uhud ditimpa kekalahan, Nabi terluka sallallahu alaihi wasallam, 70 sahabat tewas, Hamzah dibelah perutnya, sebagian sahabat dimutilasi, hilang wajahnya. Padahal ada Nabi di situ SAW. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, ada Sa'id bin Zaid.
sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga ada saat itu, tapi Allah berikan kekalahan. Apa kata Allah? Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia dan sebagian kalian mencari akhirat. Gara-gara mereka bermaksiat, satu maksiat Allah berikan kekalahan. Lu gimana sekarang kita mau minta pertolongan Allah Azza wa Jalla buat saudara kita? Jangan berpikir, oh kalau umat Islam ini berkumpul, bersatu padu melawan Israel, menang. Kalian tahu ketika perang Hunain, umat Islam itu menang ketika Fathu Makkah. Perang Hunain jumlah umat Islam semakin banyak. Jumlah mereka 12.000. Apa kata Allah? Wa yauma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ingat kalian, kata Allah Azza wa Jalla, ketika perang Hunain, ketika kalian takjub dengan jumlah kalian. Padahal yang takjub dengan jumlahnya itu enggak semuanya. Adalah beberapa orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah, yang mereka mengatakan lan nughlab an qillah, enggak mungkin kita akan dikalahkan karena jumlah kita sedikit. Banyak jumlah kita sekarang nih. 12.000 masuk ketika subuh di lembah di antara dua gunung itu, dilemparin anak panah, kabur 12.000 itu coba. 12.000 lari. Tinggal Nabi SAW dengan beberapa sahabatnya yang bertahan di situ. Beliau memanggil, ya ashabas samurah, menyuruh Abbas, ya Abbas, engkau seru ya ashabas samurah. Itu Abbas memanggil, ya ashabas samurah, yakni bai'atur ridwan, ya, dipanggil mereka, dengar suaranya, mereka baru balik. Sebagian ontanya nggak mau balik jemaah. Ketika ontanya tetap lari, ditinggal ontanya, dia jalan kaki. Mulai berkumpul 100 orang, baru 100 orang kumpul. 12.000, bayangin itu. Kita tuh menang karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita nggak menolong agama Allah, tatkala kita congkak dengan jumlah kita, tatkala kita mementingkan dunia kita, selesai sudah. Allah tinggalkan umat Islam. Dan itu sudah pernah terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi bagaimana ketika perang Badar 300 belasan melawan 1000, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Umat Islam dikasih kemenangan bukan karena jumlah, dikasih kemenangan bukan karena persenjataan lengkap mereka, bukan, tapi karena ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan antum bantu dengan sedekah ketika antum mampu. Tapi Allah jemaah, kita benar-benar hina jemaah. Bagaimana kontainer-kontainer yang menuju ke Gaza itu dihadang sama Israel, nggak boleh masuk sama Israel, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Na'udzubillahi minal khudlan. Assalamualaikum Ustaz, ana punya anak laki-laki, dia mengancam bunuh diri. Ana izin dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Dia mengancam bunuh diri, kira-kira karena apa jemaah? Anaknya mengancam bunuh diri karena apa? Jika tidak dinikahkan dengan sepupunya. Allah, cinta itu buta jemaah. Masalahnya semua keluarga ana dan juga keluarga sepupunya tidak merestuinya. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Mohon pencerahannya. Syukran. Ahibati fillah, obat cinta itu menikah. Jadi tidak ada ramuan yang lebih manjur untuk mengobati cinta itu kecuali menikah. Bukan puasa, menikah, obat cinta itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, lam yura lil mutahabbaini mithlu nikah. Nggak pernah dilihat gitu lah, obat penawar buat orang yang
saling memadu kasih itu lebih dari pernikahan. Sekarang yang perlu dilakukan, kenapa tidak direstui? Boleh jadi masalah ekonomi, bisa dikomunikasikan. Seperti anak itu, oh siap, engkau mau menikah sama sepupumu, siap. Tapi engkau harus punya penghasilan. Kemudian yang kedua, kita datang ke orang tuanya. Mereka mau nggak menikahkanmu? Bapak mau aja gitu loh. Arti sekarang kan masalahnya dari pihak orang tua nggak mau, pihak sepupu nggak mau juga orang tuanya. Nah, sekarang paling nggak orang tua bagaimana menguatkan anak, mengatakan, loh ayah siap menikahkanmu nak, asalkan engkau punya kemampuan. Dan sekarang bagaimana kita melamar mereka ketika kau minta kemampuan. Setelah itu kau istikharah, minta pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Karena menikah itu tidak harus dengan cinta, dan modal cinta doang itu kadangkala menyebabkan kegagalan. Orang itu, ada kawan anak, dia mau nikah, anak katakan kepada dia, syuf, antum kau mau nikah agamanya. Dia mau, enggak Ustaz, hari ini penurut Ustaz. Iya sekarang dia belum pakai jilbab, tapi dia katakan dia siap pakai jilbab, dia siap pakai cadar. Anak ngomong, pakai jilbab dan cadar itu cuma casing. Pelacur bisa pakai cadar. Apa nggak bisa pelacur pakai cadar? Tinggal beli dia di Dismat. Loh, apa jemaah? Ini juga bicara casing. Anak sampai ini masalah iman, masalah agama. Orang kalau ada maunya, oh nurut sama antum. Nanti ya kalau anak nikah, jangan lupa ikut kajian di STDI. Ya Allah, aku datang jam 4 insya Allah katanya. Bukan maghrib, jam 4 dia mau datang jemaah. Karena dia ada maunya jemaah. Maka ini yang perlu diperhatikan. Ketika antum hanya cinta dan dia mengatakan akan nurut, nanti setelah pernikahan semuanya akan terbuka. Makanya ada istilah, kalau cinta itu tai kucing rasa coklat katanya. Sampai orang tidak sadar jemaah. Semuanya jadi zen. Itu mungkin perlu dipahamkan. Dan anaknya diajak ngaji ya. Yang pertama dikuatkan oleh pihak keluarga, bagaimana kami siap menikahkan engkau. Kami siap. Sehingga ada satu sekarang yang siap. Tinggal dari pihak sana. Bapak nggak bisa maksa loh, itu anaknya orang. Bapak bisa mengizinkan kalau mereka mau menikahkanmu. Maka sekarang bagaimana caranya? Engkau harus mempersiapkan diri supaya diterima. Karena terus terang jemaah, kadangkala mereka bukan bunuh diri, mereka nikah lari jemaah. Ada yang nikah lari, yang nikahnya nggak sah nantinya juga, dia tetap melakukan pernikahan, pernikahannya tidak sah, kesian anak-anakmu. Jadi kadangkala orang tua ini mengalah. Jadi begini, ada kemungkaran yang bisa dihilangkan, ada kemungkaran yang bisa dikurangi. Jadi orang tua kadangkala berpikir, oh bagaimana mengurangi. Seperti ada orang tua yang mengatakan, Ustadz, anak punya putri Ustadz, dia maksa mau nikah dengan suaminya non muslim Ustadz. Gimana antum sekarang? Ada dua di hadapan orang tua ini. Yang pertama, tidak merestui tapi tetap mereka melakukan pernikahan. Ini yang pertama. Yang kedua, anaknya murtad. Mana yang lebih mudah? Tetap anaknya menikah tapi jangan sampai pindah agama, walaupun pernikahannya tidak sah dalam pandangan agama kita. Tapi sekarang kemungkarannya ada dua, dia menikah tidak sah atau dia murtad. Mana pilihan kita jemaah? Ana sampaikan loh, biar dia menikah daripada dia pindah agama. Kalau memang nggak bisa ditahan. Dan ana sampaikan jangan ditinggalkan anak perempuan itu. Karena nanti ketika dia menikah, dia tahu ternyata suaminya ini yang awalnya cinta, ya selesai ketika sudah jadi istri, yang ada adalah hak dan kewajiban. Maka orang tua hendaklah mempertimbangkan tadi antara kemungkaran yang lebih kecil daripada kemungkaran yang lebih besar. Maunya kita tidak terjadi kemungkaran, tapi kalau disuruh milih, maka pilihlah kemungkaran yang lebih kecil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika kita sholatnya sudah terbilang rutin, akan tetapi masih melakukan dosa kezaliman, apakah sholat dan doa kita diterima? Dan mohon penjelasannya Ustaz. Ahibati fillah, ada memang amalan-amalan yang bisa menggugurkan pahala kita, tapi ada dosa-dosa yang tidak menggugurkan amalan kita. Ria menggugurkan amalan kita. Tapi kalau antum sholat, antum puasa, antum sedekah, tapi antum masih berbuat dosa, antum masih mendolimin orang lain umpamanya, boleh jadi nanti orang lain itu akan mengambil kebaikan antum kalau sholat antum benar. Karena sejatinya sholat yang benar itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok ternyata enggak, kok anak terus berbuat dosa, takutnya sholat antum gak diterima. Jangan bicara sholatnya dihapuskan dengan dosa, diterima aja belum. Maka adalah antum memperbaiki sholatnya, dan ketika berbuat dosa segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Kalau berbuat dosa di siang hari jangan nunggu besok tobatnya, tapi malam ini antum bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Jika seorang melakukan pesugihan agar hidupnya ingin enak di dunia atau ingin kaya, apa hukumnya haram saat harta yang diperoleh tersebut Ustaz? Dan jika ia seorang muslim, apakah sholatnya selama ini tidak diterima? Terima kasih atas perhatiannya Ustaz. Ya, bagaimana bentuk pesugihannya? Kebanyakan pesugihan yang terjadi itu biasanya mereka melakukan ritual ini ya, melakukan ritual penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada jin. Apabila itu yang dilakukan, yang pertama hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia telah melakukan kesyirikan, memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Antum mau minta kaya, yang punya kaya itu siapa? Allah. Kenapa minta kepada makhluk? Dulu ada di Yaman seorang dukun ya, yang jenderal-jenderal itu datang kepada dia jam, minta ini, minta itu supaya dia naik pangkatnya. Akhirnya tobat dia. Ketika dia tobat, dia mengatakan, ana heran sama mereka itu. Kalau ana bisa buat orang kaya, pasti ana udah kaya dari dulu. Ana tidak kaya-kaya, makanya cari fulus lewat nipu orang. Dia mengatakan dia itu sampai sekarang tidak kaya gitu loh. Ini orang pejabat datang kepada dia, mereka dibohong-bohongin. Yang bisa memberikan kekayaan Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan rizku itu innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang dilakukan oleh jin ini ya tadi, bagaimana menyesatkan manusia. Maka yang harus antum lakukan adalah bertobat kepada Allah, karena antum telah melakukan kesyirikan. Kalau memang tadi ada unsur memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kalau bicara apakah harta yang antum dapatkan itu halal atau haram, tergantung bagaimana antum cara mendapatkannya. Ada yang pesugihan dengan menggunakan tuyul. Antum percaya tuyul itu ada nggak jemaah? Lu ada jemaah. Antum di desa, teman-teman yang di desa ya, beberapa teman itu duitnya itu harus di staples ya. Kalau enggak diambil jemaah. Jadi 1 juta itu tahu-tahu jadi 800. Ngambil dia seperti. Ada jin itu ada jemaah. Artinya kita percaya jin itu ada. Mereka mencuri, mereka apa? Ingat jin yang mencuri makanan yang kemudian ketangkep sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ingat, mencuri dia datang mencuri. Boleh jadi dia mencuri untuk diri dia sendiri, atau dia mencuri disuruh sama orang. Kalau pesugihan ini dengan cara tadi, antum nyuruh jin ngambil hartanya orang, haram ini, harus dibalikin. Tapi kalau bentuk pesugihannya itu adalah jin yang nutupi warung tetangga, paham? Nutupi warung tetangga. Jadi pernah di Jalan Armet situ jamaah ya, ada orang jual gudeg jamaah. Istri ana itu pernah beli sekali, mampir sana, terus nggak pernah beli karena tutup terus. Suatu hari lewat, lagi buka kata dia, turunlah. Ngomong istri ana, Mbak, kok tutup terus tokonya Mbak? Kata yang punya warung, merinding saya.
Mbak ini orang kedua yang ngomong saya tutup. Saya nggak pernah tutup, Mbak. Itu caranya jin dengan menutup warung tetangga. Berarti kan nggak ngambil hartanya tetangga sebenarnya. Antum menjual barang antum tapi dengan cara tadi mengabdikan diri kepada setan umumnya. Ada unsur kesyirikan di sana nanti. Ini yang antum dapatkan halal. Artinya itu kan jualan, cuma kepingin antum laris jualannya. Bagaimana tetangga nggak laris? Di dismat sini Jawa. Dismat kita. Ada dulu yang pernah jual mie ayam atau apa. Itu ketika sudah jadi bau mie ayam itu, bau disuguhkan, akhirnya tutup. Ada yang melakukan seperti itu. Tadi lagi memohon kepada jin biasanya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu bentuk kesyirikan ya. Anak punya sepupu, suaminya jualan sate. Ada di salah satu jalan di Jember. Udah dikasih tahu, Mas, jangan jualan di situ. Tutup, rata-rata orang jualan di sini. Endaklah, saya cobalah, mungkin ada rezeki di sini. Dia itu bakar sate, ada ulatnya aja, Mas. Ya apa mau disuguhkan ke pembeli ya, Mas? Orang ada ulatnya dia. Itu sih, padahal nggak ada ulatnya sebenarnya. Tapi yang disihir adalah matanya gitu. Tapi orang gimana jemaah? Mau makan ada ulatnya? Enggak Pak, enggak apa, aman ini Pak. Ini sihir gitu. Kan nggak bisa dia melakukan itu. Dan benar jemaah. Hak ada itu. Makanya dan kita tidak aman dari sihir itu, kita tidak aman. Suatu hari ana merenungkan, kenapa ya kita itu nggak berhenti membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus kita baca, subuh baca, zuhur baca, asar baca, maghrib baca, isya baca, mau tidur baca. Karena memang ada makhluk lain di sana dan ada manusia-manusia yang nggak suka sama kita. Maka baca terus. Antum lihat, ya Allah, baca lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terus dibaca. Karena memang ada itu. Naffatsati fil uqad ada. Dan mereka melakukan sihir tersebut. Dan sihir termasuk salah satu bentuk kekufurannya. Maka kembali ke bagaimana antum mendapatkan harta tersebut. Kalau dengan mengambil milik orang lain, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi kalau tidak, maka antum bertobat dari kesyirikan yang antum lakukan. Man taba taballah alaih, barang siapa yang bertobat maka Allah akan menerima tobatnya. Wattaibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.